jangan main-main atas doamu, karena Tuhan tak pernah main-main atas pengabulan. Maka doa dibagi menjadi 3 komponen, difikirkan, lisan, perbuatan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi sandarkan hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Saya yakin 1000% semuanya akan dibahagiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah selalu berikan kesempatan, jadi kita bersyukur. Kesempatan yaitu saya bisa buat video, Anda juga Allah berikan kesempatan untuk bisa menonton ya. Karena hanya orang-orang beruntung yang seperti Anda saat ini yang Allah hantarkan video saya kemudian Anda bisa tonton. Bersyukur banget sama Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian mendoakan satu sama lain. Saya mendoakan Anda yang punya aktivitas, yang punya usaha apapun itu usahanya, saya doakan semuanya lancar dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kedua, saya doakan buat teman-teman semuanya yang merasa punya kewajiban ya, pelajari ilmunya, dan saya mendoakan agar Allah bantu dalam pelunasan dengan cara yang sangat ajaib pastinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasanya saya ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di program online saya, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa. Sekali lagi secara online, banyak banget materi yang bisa kamu dapatkan di sana ya. Materinya banyak banget sehubungan dengan permasalahan hidup dan juga disertai solusi di sana. Selain itu, kamu juga akan diberikan audio program ulang bawah sadar, itu yang sangat penting itu. Yang tidak kalah pentingnya yaitu kamu akan mendapatkan edukasi atau bimbingan dari saya dengan pertemuan terjadwal secara online, yaitu di Zoom meeting. Segera daftarkan diri Anda jika menurut Anda bahagia Anda itu jauh lebih penting. Dan untuk pendaftarannya kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi, nanti akan otomatis terkoneksi ke WA-nya admin. Baik teman-teman semuanya, saya ingin bahas satu hal yang sangat menarik banget ini ya, karena ini bisa jadi pertanyaan Anda. Sudah nonton banyak videonya Gus Baraja, sudah nonton juga di channel-channel lain, tapi tetap tidak ada yang terrealisasi ataupun tidak menemukan sesuatu yang pasti. Oke, tidak menemukan pola-pola bagaimana menerapkannya secara urut. Nah, semoga video singkat ini bisa membantu Anda untuk mempraktekkan secara urut. Tetapi sebelum saya jelaskan secara urut bagaimana mengaplikasikannya atau step-stepnya atau tahapan-tahapannya, setidaknya yang pertama yang perlu kamu ketahui ya, ini bukan stepnya, bukan langkah-langkahnya, tetapi yang paling penting pintunya adalah Anda harus paham dulu dunia pikiran ya, sebelum bahas loa hukum tarik menarik, karena yang terpenting itu hukum pikiran ya. Hukum pikiran ini sangat menjadi penentu, dimana kita harus tahu ternyata ada dua di dalam diri kita, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sebut saja pikiran ini dan hati, akal dan hati, sebut saja itu. Nah, dua hal ini bekerja sangat sederhana tetapi sangat pasti, yaitu ditentukan oleh panca indera kita. Sebut saja 3 saja, yaitu visual, audio, kinestetik. Dimana ketika ini bekerja ya, visual, audio, kinestetik, maka semua hasil dari kerjanya 3 panca indera ini masuk ke dalam bawah sadar. Awalnya masuk ke dalam pikiran, tetapi tidak permanen, hanya jangka pendek, kapasitasnya hanya 12%. Kemudian yang paling dominan adalah, artinya untuk jangka panjang, semua data tersebut tersimpan di dalam bawah sadar, tersimpan di hati, dan itu menjadi sebuah program. Dan program tersebut akan terjadi di masa yang akan datang. Pertanyaan saya sederhana, program apa yang ada di dalam hati Anda? Program kayakah atau malah sebaliknya, program miskin? Ini yang kadang-kadang menjadi penghambat kita untuk mendapatkan sesuatu ya, yang sehubungan dengan magnet uang. Katakanlah kita akan bahas magnet uang sekarang. Nah, kalau misalkan Anda hari ini ingin mengaplikasikan kekuatan di dalam diri Anda, yaitu magnet uang, tetapi di dalam bawah sadar Anda, di dalam hati Anda, program terhadap magnet uang itu tidak ada. Artinya programnya malah tertolak. Dimana katakanlah di sini A, ya, di program bawah sadar itu A, kemiskinan. Sementara yang kamu inginkan hari ini magnet uang, katakanlah B, gak bisa ketemu. Jadi
Pertanyaannya, bagaimana ini bisa membuat selaras? Sebenarnya kalau masih seperti itu nggak bakalan selaras sebenarnya ya. Maka doktrin atau data-data yang ada di bawah sadar itu yang mestinya kita rubah. Ya, intinya seperti itu. Itu yang harus diketahui. Intinya programnya harus selaras dulu nih. Kamu sepakat dengan kekayaan, kamu nyaman dengan kekayaan, kamu mencintai uang, mencintai sesuatu yang bisa membuat kamu kaya, ya. Agar selaras, ketika selaras itu menjadi percepatan. Nah, kalau itu tidak selaras pertanyaannya, ya. Kalau itu berbeda, programnya miskin, maaf ya. Kemudian yang diinginkan hari ini mudah rezeki, uang mudah datang, program magnet uang lah intinya. Lalu apa solusinya? Nah, kita baru masuk pada langkahnya. Jadi yang pertama harus paham dulu tentang dunia pikiran. Langkah pertamanya adalah sebelum masuk pada banyaknya komponen di dalam keilmuan, ya, mau afirmasi dan lain-lain itu, sebelum itu adalah Anda harus melakukan healing. Healing yang saya maksud itu bukan hanya menyembuhkan, tetapi program. Program itu butuh healing, butuh sebuah damai dalam hati, di mana untuk bisa menyelaraskan satu sama lain adalah dengan menyepakati yang diinginkan, ya, selaras. Nah, healing yang saya maksud adalah program. Nah, program ini bisa dalam bentuk zikir, bisa dalam bentuk meditasi. Kita nggak usah berdebat masalah istilah karena sebenarnya polanya mirip-mirip. Healing yang sifatnya menenangkan, kemudian memberikan manfaat yang baik terhadap diri Anda, ya, program maksudnya. Nah, di dalam healing tersebut itu harus dilakukan secara repetisi berulang hingga benar-benar program Anda menjadi nyaman, ya. Program yang tadinya miskin, Anda nyaman dengan program tersebut. Di dalam healing, self talk-nya harus dibenahi, oke, afirmasinya harus dibenahi, kata-katanya juga harus dibenahi. Nah, di dalam healing tersebut kamu harus bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis atau kondisi bawah sadar, dan di situ ada waktu-waktu tertentu. Ya, umumnya bangun pagi dan malam ketika menjelang tidur. Kenapa? Karena kondisi di jam-jam tersebut adalah kondisi pikiran di gelombang otak yang disebut dengan istilah alfa, tenang. Kalau sudah dalam kondisi otak tersebut, gelombang otak tersebut, maka semua sugesti itu berpotensi masuk ke dalam bawah sadar. Jadi lagi-lagi saya katakan healing itu tidak hanya penyembuhan, tetapi juga bisa digunakan sebagai program. Sampai kapan? Ya sampai benar-benar Anda nyaman dengan program tujuan Anda, yaitu program kaya. Kalau masih tidak nyaman, ada rasa penolakan di dalam hati, Anda masih lebih dominan pada program miskin, ya, terprogram dari asalnya, maka Anda harus terus mengulangnya. Hingga kapan? Hingga benar-benar nyaman. Nah, di sini saya tidak bisa tentukan waktunya karena sugestivitas seseorang itu tidak sama, ya, ditentukan oleh kualitas sugestivitasnya. Itu yang menjadi penentu. Lalu setelah itu mulailah membiasakan diri dengan hal-hal positif yang akan menghubungkan pada keinginanmu. Dalam hal ini lagi-lagi kita bicara magnet uang, ya, prosesnya, kemudian rasa berlimpahnya, kemudian mulai membiasakan diri dengan sedekah karena itu akan mendatangkan jauh lebih banyak lagi. Kemudian program syukur juga terus Anda lakukan. Artinya yang pertama pahami dunia pikiran, yang kedua healing dan segala atributnya lah istilahnya, dengan segala metode yang sudah pernah Anda pelajari, yaitu program syukur, program sedekah, dan itu harus satu kesatuan yang harus kamu lakukan. Menurut saya kalau kamu menerapkan ilmu ini menjadi wajib, ya, wajib kamu harus sedekah, wajib kamu harus menaikkan level syukur kamu, wajib sekali lagi. Dengan begitu kamu akan mendapatkan banyak manfaatnya dan kamu akan terhubung dengan goalmu atau keinginanmu, yaitu menjadi magnet uang, dan bisa membuat kamu mudah banget untuk uang datang kepada kamu. Oke, setelah itu kalau sudah kamu lakukan itu semuanya, poin terakhir nih, poin terakhir yang saya sempat bahas di beberapa video saya, Anda bisa cari yang berjudul tentang let go lah pokoknya, ya, kamu bisa cari. Let go itu seperti apa sih? Let go itu benar-benar sudah tidak terbebani, tidak terbebani oleh program itu sendiri. Kalau sudah nyaman kan otomatis tidak terbebani. Sebenarnya ini otomatis ketika benar-benar sudah nyaman. Kalau tidak nyaman, masih tidak nyaman, maka sebenarnya masih belum selesai program tadi. Makanya finalnya adalah let go, ya. Let go itu sudah tidak ada keharusan untuk itu terkabul, karena memang sudah belief sistemnya atau keyakinannya untuk terkabul sudah sangat kuat, sudah sangat kuat. Semua yang saya sampaikan tadi ini bisa kamu realisasikan kalau kamu mulainya dari ketenangan.
kesadaran dan ketenangan itu sangat penting. Kalau kamu masih dalam kondisi psikologis yang tidak sehat, kalau kamu masih dalam kondisi psikologis yang masih dalam kondisi tekanan, maka itu semua akan sangat sulit kamu lakukan. Jadi semua ini ya ibarat sebuah produk dikemas dengan baik. Dan kemasan tersebut yang saya maksud adalah ketenangan. Jadi kamu harus tenang dulu, nggak boleh dalam kondisi tekanan. Karena semakin pikiranmu atau hatimu dalam kondisi tekanan, maka ilmu yang saya jelaskan tadi tidak akan bisa terrealisasi. Saya bukan ngomong buruk tidak akan bisa terrealisasi, karena standarisasi dalam keilmuannya seperti itu. Jadi harus tenang dulu. Maka tenangkan dirimu, ya tenangkan dirimu. Nah yang nggak bisa tenang nih kadang-kadang kalau sudah deadline ya, saya paham banget. Untuk bisa tenang ya, untuk bisa mengatasi kondisi tekanan atau kepanikan itu, maka yang paling maksimal adalah lakukan tahajud. Karena di jam-jam tahajud itu, di jam-jam sepertiga malam itu waktu yang sangat istimewa untuk mengaplikasikan ilmu yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya kerucut saja pada satu waktu. Setiap malam lakukan apa yang saya sampaikan tadi. Setiap malam. Sekali lagi, setiap sepertiga malam lakukan apa yang saya sudah sampaikan tadi. Saya pikir ini sangat dahsyat sekali, tinggal bagaimana Anda menerapkan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda istiqomah ya melakukan secara berulang, maka Allah akan berikan petunjuk. Dengan kata lain, Allah akan berikan hikmah di sana. Ketika petunjuk itu sudah dapat, hatimu sudah tenang dan kamu tetap melakukan secara istiqomah, maka kamu akan Allah berikan karomah. Artinya Allah akan berikan keistimewaan, dan keistimewaan itulah yang akan menjadi sebab doamu dikabulkan oleh Allah. Oke, tetapi yang paling penting adalah istiqomah. Luar biasa kalau Anda melakukan secara istiqomah, luar biasa banget ya, luar biasa banget. Jangan baru melakukan 3 hari Anda sudah tergesa-gesa agar doa Anda terkabulkan. Maka poin tadi yang belum Anda lakukan adalah let go. Tidak boleh tergesa-gesa, santai saja ya, santai saja. Bisa nggak bisa memang harus santai, harus tenang seperti itu. Nah untuk tenang, lagi-lagi Anda harus membiasakan diri untuk bangun malam di sepertiga malam. By the way, saya buat video ini pun hampir jam 4 subuh ya, hampir jam 4 subuh saya buat video ini. Agar apa? Agar ketika saya menyampaikan materi juga dari hati, tulus dari hati, dan lebih enak untuk Anda dengarkan. Terima kasih teman-teman, saya mendoakan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi. Al-Fakir al-Dhaifilullah, saya miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di video berikutnya. Besok akan upload lagi video yang sangat keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.